Halo para penggemar Kiprofis, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal Olimpiade OSK tingkat kota, ini soal asli ya. Nah, pada sistem tanpa gesekan di bawah ini, nilai sin alfa sama dengan 35 ketika pada kereta diberikan kecepatan ke arah kanan sebesar 1,1 G, ternyata M1 maupun M2 tidak bergerak relatif terhadap kereta. Anggap katrol dan tali tidak bermassa. Jika M1 per M2 sama dengan 1, maka nilai sin beta dikurangi 11 cos beta itu sama dengan berapa? Nah, saya akan memberikan dua cara di sini ya. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang pertama ini saya menggunakan kerangka acuan inersial ya. Pakai ini kerangka acuan inersial. Nah, ini saya pakai kerangka acuan tanah ya. Oke, diketahui dalam soal di situ adalah sin alfa ya. Sin alfa diketahui 3/5. Maka nilai cos alfanya sudah pasti 4/5 begitu ya, atau 0,8. Nah, sedangkan percepatan sistem adalah 1,1 G. Nah, dikatakan di situ M1 dibagi dengan M2 itu adalah 1. Berarti nilai M1 sama dengan M2, saya namakan aja M gitu ya. Nah, misalkan sistem ini bergerak ke kanan dengan percepatan A ya. Ya, percepatan A. Jadi nanti M1, M2 percepatannya juga A ke arah kanan. Jadi kalau M1, M2 itu relatif diam ya terhadap keretanya ketika sistem bergerak ya, maka automatically percepatan M1, M2 itu harus sama dengan percepatan sistem gitu ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik di sini. Saya menggambar dulu gaya-gaya yang bekerja. Oke. Pada M1, M2 akan saya gambar dulu. Gaya berat pada M1 adalah M1G, gaya berat pada M2 di sini adalah M2G begitu. Oke. Nah, karena kecenderungan gerak benda itu M1 miring ke bawah, M2 juga miring ke bawah, maka percepatan sistem ini harus kita uraikan sesuai dengan kecenderungan gerak benda ya. Jadi nanti A sistem itu diuraikan terhadap arah gerak dari bendanya. Nah, ini saya sudah uraikan ya percepatannya. Perhatikan untuk yang bekerja pada M1 ada A sistem. Percepatannya saya uraikan ke kecenderungan gerak benda ya. Kita proyeksikan ke kecenderungan gerak benda yaitu menjadi A cos alfa. Perhatikan kalau di sini itu alfa, maka sudutnya di sini juga alfa ya. Secara geometri jadi A cos alfa. Terus kemudian yang bekerja pada M2A kita uraikan juga menjadi A cos beta begitu. Oke, sedangkan M1G itu ada komponen yang sesuai dengan arah kecenderungan gerak benda, itu saya uraikan, saya proyeksikan ke situ menjadi M1G sin alfa, sedangkan M2G menjadi M2G sin beta begitu. Sedangkan tegangan tali itu di sini T, ini juga T, sama ya, karena ini satu tali. Kemudian juga ada gaya normal, tapi ini nggak penting. Sedangkan komponen M1G cos tidak saya tulis di sini, nggak penting. Jadi yang saya pentingkan yang searah dengan gerak benda aja atau sejajar dengan gerak benda. Oke, sekarang kita lanjut. Caranya sekarang kita tinjau satu per satu dulu. Untuk benda M1 ya, fokus pada benda M1. Akan bekerja hukum 2 Newton sigma F yaitu M1 dikalikan A1 ya. A1 itu maksudnya A yang sejajar dengan M1 gitu. Jadi sigma F-nya gimana ini? Berarti untuk yang benda satu, sigma F-nya itu adalah apa? T ya. T ditambah dengan M1G sinus alfa ya. Sama dengan M1 A1. A1 tidak lain adalah ini ya. A1 itu ini. A1-nya adalah A cos alfa. Begitu. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang pertama aja. Nah, terus kemudian selanjutnya kita tinjau balok yang kedua ya. Nah, ini sekarang benda yang kedua atau balok kedua berlaku hukum Newton sigma Fm kali A2. Jadi A2 itu yang sejajar dengan apa? Sejajar dengan perpindahannya ini yang kita pakai ya. Sigma F-nya berarti adalah ini, berarti ya M2 ya G
sinus beta dikurangi dengan T sama dengan M-nya di sini M2 ya kan, fokus pada M2. Jadi M2 A2-nya adalah A cos beta. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang kedua begitu. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusi eliminasi aja. Jadi kalau kita jumlahkan persamaannya, T-nya akan tereliminasi. Jadi persamaan 1 saya taruh sini ya, dijumlah sama persamaan 2. Menjumlah persamaan berarti ruas kiri dijumlah dengan ruas kiri, ruas kanan dijumlah dengan ruas kanan. Jadi kalau ruas kiri dijumlah dengan ruas kiri berarti akan menjadi apa? Berarti M1G sin alfa ya, ditambah dengan M2G sin beta. Jadi T-nya sudah hancur, sama dengan ya M1 apa? M1 A cos alfa ditambah dengan M2 A cos beta, seperti itu. Nah, tapi perhatikan di sini bahwa M-nya itu sama ini. M-nya sama. Kalau M-nya sama kan bisa dicoret ini ya. Jadi M-nya coret aja. Ini sama dengan M. Nah, gitu kan. Saya coret dah. Terus kemudian G-nya saya biarkan aja. Ini sin alfa plus G sin beta sama dengan. Nah, terus kemudian perhatikan di sini A-nya. A-nya kan ini ya. Diketahui A-nya adalah 1,1 G gitu, dikalikan dengan cos alfa. Terus kemudian A-nya saya ganti juga di sini 1,1 G cos beta, seperti itu. Lihatlah di setiap suku ada G-nya, kita coret. Nah, G-nya kita coret. Nah, kalau sudah, maka kita akan punya persamaan sin alfa plus sin beta sama dengan 1,1 cos alfa plus 1,1 cos beta, begitu ya persamaannya. Nah, sekarang kedua ruas ini saya kalikan dengan 10, saya manipulasi. Jadi kalau kalikan 10 berarti ini 10 sin alfa ya kan? 10 sin beta, 1,1 dikalikan 10 itu 11 cos alfa plus, nah apa itu? 11 cos beta. Jadinya seperti ini kan? Nah, oke, kita lanjut. Nah, kalau sudah begini, saya pindahkan aja berarti. Nah, 10 sin betanya tetap di ruas kiri, sedangkan yang 11 cos beta saya taruh di ruas kanan. Min 11 cos beta, seperti itu. Jadi ini tetap 11 cos alfa, lalu saya pindah 10 sinnya, 10 sin alfa, seperti itu. Nah, sekarang saya tinggal masukkan 11 cos alfa tadi berapa ya? Coba kita lihat, cos alfa tadi adalah nilainya 4/5. Di 4/5 atau 0,8 ya, dikurangi dengan 10, sin alfanya pasti 3/5 atau 0,6 ya. Jadi kalau begitu ini di sini adalah 8,8. Nah, 0,6 kali 10 itu 6, berarti hasilnya adalah 2,8. Jadi hasilnya seperti itu kalau kita kurangkan. Oke, jadi jawabannya adalah 2,8. Nah, ini cara satu yang saya berikan ya. Cara satu itu dengan menganggap acuannya itu adalah tanah ya, kerangka acuan inersial. Baiklah, sekarang saya memberikan cara yang kedua, yaitu dengan kerangka acuan non inersial, yaitu kerangka acuan terhadap kereta yang dipercepat. Oke, perhatikan di sini kalau keretanya bergerak ke kanan dengan percepatan A, maka masing-masing balok M1 M2 akan mendapatkan percepatan fiktif yang arahnya berlawanan dengan percepatan kereta. Percepatan fiktif atau percepatan non inersial di sini ya. Nah, coba perhatikan di sini bahwa kalau kita uraikan A dan ini ya, A yang dialami oleh masing-masing M1, M2, ini kita uraikan ke kecenderungan gerak benda dulu. Maka nanti kita akan mendapatkan hasil proyeksi percepatan ke kecenderungan gerak benda dari M1 dan M2. Kita gambar dulu ya.
Oke, ini saya sudah menguraikan ya. Ini ada percepatan fiktif ya yang saya uraikan. Ini sudutnya alfa, kecenderungan gerak M1 itu menjadi A cos alfa. Sedangkan yang di sini A-nya saya uraikan ya di sini. Jadi saya uraikan ini beta sudutnya sehingga ini A cos beta pada arah kecenderungan gerak benda. Ya ada percepatan A cos beta begitu. Nah, oke. Sekarang kita tinggal meninjau satu persatu benda. Jadi kita mulai dari benda yang pertama ya. Benda yang pertama M1. Karena di sini diam relatif terhadap kereta akan berlaku bahwa sigma F ya, sigma F itu harus sama dengan 0 terhadap keretanya. Karena diam relatif. Jadi kalau begitu di sini kalau ada gaya kecenderungan gerak benda itu kita beri nilai positif jadi T untuk benda 1 T positif ya kan. Kemudian ada lagi di sini komponen yaitu M1 G sin alfa juga positif. Nah, sedangkan yang melawan itu adalah yang ini gaya yang ditimbulkan oleh percepatan fiktif ini A cos alfa. Jadi kalau begitu di sini harus dikurangi dengan yang melawan yaitu M1 ya kan dikalikan A cos alfa sama dengan 0. Perhatikan ini gaya yang kita perhitungkan ya. Kalau A cos saja itu percepatannya, kalau gayanya dikalikan dengan M1 gitu ya. Kan gaya itu M kali A gitu kan. Oke, ini saya anggap aja sebagai persamaan satu. Kemudian lihatlah sekarang benda yang kedua. Nah, ini juga akan berlaku bahwa sigma F-nya juga 0. Berarti kita dapat persamaan apa ini untuk benda yang kedua? Lihatlah yang searah dengan kecenderungan gerak benda itu M2G sin beta, kita tulis dengan tanda positif, jadi M2G sin beta positif. Nah, yang melawan mana ini? Yang melawan adalah T melawan. Kemudian apalagi di sini? Nah, yang melawan adalah A cos beta dikalikan M-nya. Jadi kalau gitu M2 A cos beta sama dengan 0. Jadi sekali lagi M kali A itu adalah gaya. Kalau A cos betanya itu hanya percepatannya. Oke, jadi dari dua persamaan ini kita bisa mengeliminasi. Coba ini dijumlahkan aja persamaannya di plus. T sama min T habis ini. Jadi nanti persamaannya tinggal apa ini? Berarti M1 G sin alfa ya kan. Kemudian ditambah dengan apa ini? Ya, ditambah dengan M2 G sin beta. Nah, ini terus kemudian ini kita jumlahkan juga min M1 A cos alfa, kemudian min M2 A cos beta itu harus sama dengan 0 gitu kan. Nah, oke, saya geser dulu ya. Nah, terus kemudian kita bisa mencoret M-nya ini. Dicoret aja M-nya karena M-nya sama. Saya coret aja M-nya. Jadi kalau gitu dapatnya apa ini? G sin alfa ditambah dengan G sin beta min. Nah, A-nya itu kan 1,1 G ya. 1,1 G cos alfa min A-nya 1,1 G ya. Cos beta ini sama dengan 0 kayak gitu. Oke, ternyata G-nya sama. Ini kita bisa coret aja G-nya. Coret begitu. Habis. Jadi sekarang ini tinggal apa? Sin alfa ya. Jadi taruh sini aja ya. Sin alfa plus apa itu? Sin beta min 1,1 cos alfa min 1,1 cos beta sama dengan 0. Nah, oke. Masih ingat tadi ya, sin alfanya berapa tadi? Ayo kita lihat. Sin alfanya 3/5, ya kan? Ini 3/5, cos alfanya adalah 4/5. Oke, jadi kita masukkan aja, sinnya itu adalah 0,6, 3/5 ya. Nah, sedangkan sin beta, biarkan aja,
cos alfa itu berapa? Berarti 0,845, ini 1,1. Cos beta sama dengan 0. Nah, kedua ruas ini saya kalikan dengan 10. Jadi ini dapatnya berapa? Ini dapatnya 6 ya. Plus 10 sin beta. Ini min berapa ini? Kan 8 kalikan ini. 8,8-nya min. Ini 11. Cos beta sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan di sini kita sudah punya bentuk seperti ini. Berarti 10 sin beta dikurangi dengan 11 cos beta itu akan sama dengan, ini pindah ruas kanan ya, jadi 8,8, 6-nya jadi minus gini. Jadi 10 sin beta dikurangi 11 cos beta, berarti hasilnya berapa ini? 2,8. Sama dengan tadi, cuma ini menggunakan kerangka acuan non-inersial. Ya, saya berikan dua cara agar wawasan kita lebih luas, karena menyelesaikan soal ini tidak hanya pakai kerangka acuan inersial, non-inersial juga bisa, ketemu juga hasilnya sama ya. Oke, very easy problem, not complicated. Semoga bermanfaat.